Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya mendapat kiriman satu buah emission control. Jadi emission control ini kepunyaan dari Om Nurrohman ya. Jadi Om Nurrohman ini mengirimkan mesin kontrolnya ke saya agar dicek ataupun diperbaiki ya, karena menurut beliau mesin kontrolnya ini tidak berfungsi ya. Nah, jadi di sini paketnya belum saya buka. Nah, jadi kita akan coba bongkar dulu ya untuk isi paket dari Om Nurrohman ini. Nah, jadi ini hanya dikirim dalamnya saja ya, tidak berikut dengan casingnya. Di sini saya akan coba perhatikan dulu untuk komponen-komponen di PCB-nya ya. Jadi menurut penuturan Om Nurrohman, sudah ada beberapa transistor yang sudah diganti, tetapi masih belum bisa berfungsi dengan normal juga. Nah, di sini juga sama beliau sudah dikirimkan ya untuk transistor yang aslinya. Jadi kalau saya lihat dari komponennya, sepertinya yang sudah diganti untuk bagian yang ini ya. Nah, untuk bagian transistor yang ini sudah diganti ya sepertinya. Dan saya perhatikan untuk komponen yang lain juga, di sini ada satu kapasitor kecil ya. Nah, kapasitor kecil ini sudah pecah. Yang ini pecah. Terus di sini ada kaki kapasitor juga lepas ya. Satu. Entah ini dari waktu pengiriman tertekuk atau gimana, saya tidak tahu, tapi di sini sudah lepas ya kakinya sebelah. Nah, yang bagian ini. Nah, jadi mungkin saya akan coba mencari ataupun mengganti yang pecah dulu ya, lalu kita solder ulang kaki yang patah. Kalau sudah kita ganti, kita coba tes di mobil. Untuk komponen yang terbakar yang ada di sini, ini sudah saya lepas. Lalu saya juga sudah melakukan pengecekan satu persatu kepada komponen pendukung yang lainnya ya, mulai dari resistor, dioda, dan transistor, kecuali IC ya, karena memang untuk IC tidak bisa untuk kita tes ya. Nah, jadi selain ini yang terbakar, di sini saya juga menemukan dua buah transistor yang short ya. Yang pertama ini dengan tipe transistor ini ya. Nah, dengan tipe C2235 yang ini short, dan satu lagi untuk di bagian ini dengan tipe C733 sama, dia juga short ya. Nah, jadi ada 3 buah komponen ya yang rusak. Nah, jadi mungkin untuk mengetes transistor ini
bisa dicari saja ya caranya, karena tidak saya tunjukkan untuk cara pengetesannya, karena memang bisa dicari di tempat yang lain ya untuk mengetes transistor ataupun komponen elektronik lainnya agar lebih detail. Tapi di sini saya tunjukkan komponen mana saja yang rusak, yang sudah saya ukur rusak ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan komponen pengganti untuk mengganti bagian yang rusak ini. Jadi di sini transistor dengan seri C2235 akan saya ganti memakai transistor tipe ini ya, tipe BD139. Nah, seperti ini. Tidak fokus ya. Nah, BD139 sebagai pengganti transistor yang ini ya. Nah, transistor C2235. Lalu untuk transistor A733 saya ganti memakai transistor ini ya, dengan seri A1015. Nah, untuk kapasitor yang jenis ini dengan ukuran 4,7 mikro 50 volt, karena di sini saya mencarinya agak susah, bahkan tidak ada di toko spare part elektronik. Jadi di sini saya mengganti memakai kapasitor biasa ya, dengan ukuran 4,7 50 volt seperti ini. Nah, ini tinggal kita pasang saja ya untuk penggantinya. Nah, untuk kapasitor ini jangan sampai terbalik ya, karena di sini ada kutub positif dan negatifnya. Jadi pastikan untuk yang garis putih ini dia ada di kaki negatif ya. Nah, kita pasangnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, jadi pastikan seperti ini ya. Yang negatif ada di sebelah sini, yang tidak ada garisnya ada di bagian kaki positif. Lalu di sini kapasitor BD139 kita pasang. Untuk yang ada tulisan BD139-nya kita taruh di depan ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ada tulisannya ini menghadap ke depan seperti ini. Untuk transistor ini sama ya, kita pasang di sini di bekasnya seperti ini ya. Nah, ini sudah terpasang, tinggal saya sordel kembali ya. Untuk kaki-kakinya saya akan sordel dulu. Untuk komponen pengganti ini semua sudah disordel. Nah, udah kita sordel semua. Jadi saya akan coba tes dulu di mobil apakah modul ini sudah berfungsi kembali dengan normal atau memang masih ada komponen yang masih bermasalah ya. Nah, jadi kita akan coba tes langsung di mobil untuk mengetahui apakah modul ini sudah berfungsi ataupun tidak. Untuk modul ini sudah terpasang di sini. Nah, ini yang tadi kita servis ya. Yang atas ini punya bawaan mobil saya, dan yang bawah ini yang tadi kita servis. Sekarang saatnya kita nyalakan mobilnya. Apakah sudah normal, ditandai dengan mobil sudah bisa stasioner ya, jika modul itu sudah berfungsi dengan baik. Jadi kita nyalakan dulu mobilnya. Nah, di sini mobil masih belum bisa stasioner ya. Nah, begitu kita lepas gas, mobil langsung mati. Nah, kemungkinan untuk modulnya masih ada masalah ya, karena mobil belum bisa stasioner. Kita akan coba lepas lagi untuk modulnya. Nah, ini sudah saya lepas lagi.
karena walaupun sudah kita ganti komponen yang rusak bagian ini dan bagian ini dan bagian ini juga sudah kita ganti, tetapi ternyata saat kita coba tadi mobil masih belum bisa stasioner. Itu artinya modul ini masih bermasalah ya, karena untuk semua komponen di sini sudah saya cek kecuali IC. Jadi di sini saya curiga kerusakan di bagian IC juga ya, karena IC ini adalah IC utama yang mengatur solenoid bisa on off ya. Jadi yang membuat solenoid karburator on off ini adalah komponen yang ini ya, yang utama. Jadi untuk memastikan IC ini rusak ataupun tidak, saya akan mencopot dulu IC nya, lalu saya akan coba memasang IC dari modul yang masih berfungsi normal ya. Jadi saya akan coba copot, lalu saya pasang IC yang masih normal ke sini untuk memastikan kerusakan memang ada di IC ataupun bukan. Oke, jadi saya akan coba copot dulu ya untuk IC nya. Untuk IC nya ini sudah saya lepas ya. Nah, ini seri IC nya MB4206. Jadi sudah saya lepas ya dari dudukannya atau dari PCB. Jadi di sini saya meminjamkan IC dari modul yang lain yang masih berfungsi dengan normal. Nah, jadi di sini sudah saya cabut IC di modul ini. Jadi modul ini masih normal ya. Modul yang ini masih normal. Jadi IC-nya saya cabut, saya akan pasang di sini ya. Nah, jadi untuk masangnya karena hanya untuk pengetesan, di sini saya pasang di belakang sini saja ya, agar nantinya lebih mudah untuk dicopot ulang. Nah, jadi ini sudah memakai IC dari modul yang normal. Sekarang saatnya kita tes lagi ya di mobil, apakah memang modulnya berfungsi dengan baik. Jadi bila nanti kita tes di mobil, modul ini sudah bisa berfungsi dengan baik, sudah biasa dipastikan bahwa kerusakannya itu ada di IC ini ya. Nah, untuk modul ini sudah terpasang di sini. Nah, ini yang tadi kita pakai IC yang ini ya. Nah, sekarang saatnya kita nyalakan mobilnya lagi. Apakah sudah bisa normal ataupun bisa stasioner? Nah, jadi di sini sudah bisa dipastikan mobil bisa hidup normal ya ataupun stasioner. Jadi memang kemungkinan besar kerusakannya itu ada di bagian IC utamanya ya. Nah, kita coba matikan dulu mobilnya. Kita lepas lagi untuk modulnya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa memang IC ini rusak untuk IC utamanya, dan saya juga sudah mencari ya untuk IC penggantinya, dan alhamdulillah untuk IC penggantinya ini sudah ada ya, walaupun harus menunggu waktu yang agak lama karena memang untuk IC ini tidak ada di tempat saya, ataupun saya sudah mencari di toko-toko spare part, tetapi untuk IC ini tidak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli online, itu pun harus inden ya. Untuk IC nya kita harus memesan kurang lebih sebulan lebih ya, untuk IC nya baru datang, dan ini udah alhamdulillah sudah datang untuk IC penggantinya. Jadi untuk IC nya ini sama ya untuk serinya. Nah, untuk serinya sama MB4206, sama buatan Jepang juga, karena memang ini IC nya diimpor ya, makanya memerlukan waktu yang agak lama. Nah, jadi ini tinggal memasangnya saja ya untuk IC nya. Mungkin bagi yang membutuhkan IC ini, karena ini masih ada beberapa buah untuk IC nya, bagi yang berminat mungkin bisa nanti dicek di deskripsi ya untuk link pembeliannya. Nanti saya sertakan di deskripsi untuk link pembeliannya. Untuk IC nya ini akan saya pasang. Jadi untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Untuk yang ada tulisan serinya ini dia menghadap
ke sebelah sini ya, ke soket sini. Tinggal kita memasukkan saja seperti ini. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Ini tinggal saya menyordelnya saja. Jadi akan saya sordel dulu ya untuk IC-nya. Untuk IC ini sudah terpasang, sudah saya sordel juga. Selanjutnya tinggal kita melakukan pengetesan langsung di mobil. Mudah-mudahan saja setelah kita mengganti beberapa komponen serta IC utamanya, modul ini bisa berfungsi kembali ya seperti normalnya. Jadi sebenarnya untuk IC ini jarang sekali rusak, tetapi yang menyebabkan IC rusak ini biasanya kita saat menemui emission control bermasalah. Untuk ground ataupun arus yang tadinya dari emission control yang ke solenoid karburator, itu kita langsung menjumpernya saja ke bodi ataupun massa tanpa terlebih dahulu kita memutus jalur yang menuju ke emission control. Makanya ini bisa mengakibatkan IC ini rusak. Jadi saran saya, bila memang kita tidak menggunakan emission control, seharusnya kabel yang dari emission control yang menuju ke switch solenoid karburator itu diputus dulu, baru selanjutnya kita bisa menjumper. Jangan kita memparalel kabel yang dari emission control langsung ke ground ya. Ini bisa mengakibatkan IC ini rusak. Oke, lanjut kita tes dulu ya untuk IC-nya. Untuk modul ini sudah terpasang, tinggal kita menghidupkan mobilnya saja. Saya hidupkan dulu mobilnya. Nah, alhamdulillah mobil bisa stasioner ya sekarang setelah kita mengganti IC-nya. Untuk meyakinkan apakah memang IC ini sudah berfungsi dengan baik, kita akan mengetes langsung di kabel switch solenoid karburatornya ya, untuk memastikan bahwa memang IC ini sudah berfungsi dengan normal. Untuk melakukan pengetesannya seperti biasa, kita menggunakan bohlam biasa ataupun di sini saya menggunakan test pen seperti ini. Untuk positif test pen saya sambung ke kabel solenoid yang warna hitam garis kuning ya, seperti ini. Lalu untuk negatif test pen saya pasang di kabel satunya lagi, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu saya coba hidupkan dulu untuk mobilnya. Nah, jadi ini mobil sudah hidup ya. Saat stasioner lampu menyala seperti ini, kita akan coba gas. Apakah lampu bisa mati ya saat kita gas tinggi? Nah, saat kita gas tinggi, lampu sudah bisa mati, yang artinya solenoid sudah bisa on off ya saat kita melakukan gas tinggi. Jadi saya rasa untuk modulnya sudah berfungsi dengan baik ya. Jadi alhamdulillah untuk modulnya ini sudah normal kembali. Mohon maaf juga kepada Mas Nur jika pengerjaannya memang sedikit lama karena memang terkendala untuk spare part penggantinya. Tetapi alhamdulillahnya modul ini sudah bisa berfungsi dengan normal kembali ya. Jadi mungkin seperti itulah proses perbaikan emission control Kijang 5K ya, yang casing biru seperti ini bentuknya. Jadi ini tinggal saya rapihkan dan saya kirim balik ke yang punya ya. Jadi cukup sekian, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.